Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat, hidayah, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Jumpa lagi di saat ini di bulan suci Ramadan, di mana umat Islam melakukan ibadah, yaitu ibadah puasa. Baik, Brian sebagai orang awam Islam ingin belajar bersama dengan kita ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan menggurui, tapi karena saya juga orang awam, jadi saling belajar bagaimanakah supaya kegiatan ibadah puasa itu betul-betul kita dengan ikhlas melakukannya, karena memang puasa adalah suatu kebutuhan ya, bukan suatu kewajiban yang memberatkan ya. Mungkin kebanyakan orang menganggap puasa itu waduh memberatkannya apa? Oh, enak-enak makan, kok disuruh tidak makan ya. Kami menggali berbagai sumber sebagai orang awam, lalu bagaimana kita mensikapi. Tapi terserah Anda, semuanya karena hubungannya dengan keyakinan, dengan kehidupan, itu tetap misteri, semuanya mutlak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan misteri itulah maka jawabannya ya macam-macam, itu bebas arbitrer kita ya. Jadi orang menanggapi kehidupan itu tetap bebas. Siapapun boleh hidup, siapapun bisa dapat rezeki, karena Allah Maha Pengasih kepada siapapun, baik orang yang beriman, yang tidak beriman, atau kafir, semuanya dapat dikasih asal tetap berusaha dan berupaya ya. Tapi ingat bahwa menurut keyakinan kita bahwa manusia itu akan diuji dan diujo di dalam samudera kehidupan ini. Uji yang tidak enak, yang ujo yang enak-enak. Semuanya sebenarnya hakikatnya sama nilainya ya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhirat nanti ya. Oke, kali ini Brian akan menyampaikan yang mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu juga ya. Salah satunya adalah tentang bagaimanakah ya puasanya orang Eskimo itu ya, di mana dia hidup di kutub utara, di seputaran Antartika. Di sana juga ada kehidupan ya. Di sana juga ada kehidupan yang hanya mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Dan waktunya untuk musim panas itu bulan Maret sampai Agustus. Kalau musim dingin bulan September sampai Februari. Ya. Musim panas di sana hanya 0 derajat Celcius. Musim dingin itu suhunya min 40 derajat Celcius. Dan di musim dingin tidak ada matahari terlihat. Jadi betul-betul gelap selama 6 bulan. Jadi orang Eskimo itu bekerjanya hanya pada saat musim panas, yaitu akan menerima sinar matahari selama 6 bulan dan tidak ada malamnya. Lalu bagaimana dengan puasanya gitu ya?
Begitu mungkin kita tidak pernah bertanya. Kalau kita ada hidup di Katulistiwa tidak masalah ya, sudah ada terbit fajar hingga tenggelamnya matahari sudah pasti ya, sekitar 13 jam atau berapa begitu. Kalau yang hidup di Katulistiwa yang masih ada siang dan malamnya masih bisa ya, gampang, maksudnya mengikuti aturan setempat. Tapi bagi masyarakat yang ada di Eskimo bagaimana? Apakah kalau musim panas harus berpuasa selama 6 bulan? Akan meninggal nanti ya. Bahkan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa tidak merepotkan pada manusia. Jadi urusan dunia ini adalah sebenarnya untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Jadi jangan mempersulit diri. Lalu banyak tanggapan dari beberapa yang saya dapat. Ternyata orang-orang yang Eskimo itu berpuasanya mengikuti daerah sekitar yang ada siang malamnya. Jadi waktunya mengikuti di sana. Jadi walaupun pas musim dingin, jadi gelap terus, tetap puasa mengikuti daerah sekitar. Ternyata begitu ya. Atau boleh saya tambahkan mungkin bisa mengikuti daerah paralel Katulistiwa juga, menurut saya juga bisa ya. Ya terserah, itu pendapat, yang penting tetap melaksanakan puasa Ramadan ya. Itu ya, itu masalah orang Eskimo kalau puasa bagaimana ya, sudah terjawab saya kira demikian. Jadi karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, sudah barang tentu rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi dimanapun tetap bisa melakukan. Begitu kira-kira untuk yang saya sampaikan, mudah-mudahan sama pendapatnya. Oke, istilah puasa itu kalau tidak salah bahasa aslinya adalah siam atau saum atau puasa ya. Itu ada yang kok disebut dengan Ramadan ya. Itu saya baca, saya googling, ternyata Ramadan itu artinya sangat panas. Loh, kok bisa sangat panas ya Ramadan itu ya? Ya ada yang menafsirkan bahwa sangat panas di sini adalah untuk melebur dosa-dosa kita. Ya terserah Anda, monggo. Yang penting kita melakukan puasa dimanapun kita berpijak tetap bisa berpuasa, walaupun tidak harus terbit fajar dan tenggelamnya matahari. Itu bagi yang berada di Katulistiwa dan sekitarnya. Jadi sudah terjawab. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, bagaimanakah puasanya orang Eskimo. Terus yang berikutnya saya sampaikan, mungkin kita kadang kurang mungkin kurang tahu atau bagaimana. Ini mungkin saya sharing aja bahwa untuk puasa memang ibadah khusus dari Allah SWT kepada kita. Misternya yang paling tahu adalah Allah SWT. Yang dapat disampaikan saat ini para ahli dari sudut kesehatan ya, kalau dari sudut lain monggo ya. Untuk Brian kali ini menyampaikan manfaat faidah puasa dari segi kesehatan ya. Ini yang bisa kita rasakan, dan akhirnya kalau kita nanti memahami, akhirnya ikhlas, dan ternyata puasa adalah merupakan kebutuhan ya, begitu. Kita tahu bahwa orang yang mau operasi itu juga harus puasa dulu ya, demikian dan sebagainya. Ini beberapa pendapat yang pernah saya sampaikan. Ini menurut tim medis Siloam Hospital, terbit tanggal 8 November 2023 ya. Ada 9 kriteria. Yaitu yang pertama jelas ini bisa menurunkan berat badan ya, itu bagi mereka yang badannya gemuk, puasa sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Terus yang kedua, untuk kesehatan jantung ya, jantung juga memanfaatkan puasa ini akan bisa menyehatkan jantung. Nanti lebih lengkapnya dibaca di tadi ya yang saya sampaikan.
Yang ketiga, puasa juga meningkatkan metabolisme. Jadi malah meningkatkan sehingga terjadi proses yang bagus di dalam tubuh kita. Yang kelima, meningkatkan fungsi otak. Wah, ini berdasarkan penelitian ya. Yang keenam, mengaktifkan detoksifikasi atau menghilangkan radikal bebas. Yang ketujuh, mencegah jerawat dan memperbaiki kesehatan kulit. Nah, jadi tetap mulus ya begitu. Yang delapan, mengurangi risiko diabetes. Sudah tentu karena dengan makan yang teratur, tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, otomatis bagi penderita diabetes atau gula darah akan turun. Ya. Yang kesembilan, membantu kesehatan mental ya. Jadi emosional dan sebagainya itu akan terbantu dengan puasa, kita tidak mudah emosi, berlatih sabar dan seterusnya. Jadi itu dari satu sudut sisi yang menyampaikan tentang faedah puasa dari segi kesehatan. Kita tahu bahwa perintah dari Allah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Saya sudah sangat populer sekali ya itu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang lain, bahkan faedah puasa itu sampai 15 ya, 15 poin manfaat dari kesehatan. Sebagian sama, sebagian tidak ya. Mungkin ada tambahan ya gitu. Yaitu yang menurut website doktersehat.com, yaitu yang diterbitkan 19 Mei 2019 ya. Yang pertama, meningkatkan kesehatan kardiovaskuler ya. Apa itu nanti tanya Pak dokter ini ya. Yang kedua, menurunkan tensi darah. Iya, betul. Ini sama lagi nih, menurunkan gula darah. Yang ketiga, membantu membuang lemak. Ya, sehingga menurunkan berat badan ini ya. Yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Jadi jantung akan semakin baik dengan kita berpuasa minimal 1 tahun sekali, 1 bulan. Mesin kita apa istilahnya, istirahat 11 jam ya, gitu ya, 11 atau 13 jam. Yang keenam, bikin awet muda dan panjang umur ya. Ini saya ingat, saya pernah membaca di Jawa Pos, yaitu tentang itu tadi panjang umur. Ini ada penelitian seorang guru besar yang namanya Pak Martin Setiabudi dari Fakultas UNER, dimuat Jawa Pos tanggal 6 Desember 98. Dia dalam ilmu faal ya. Pak Martin ini mengadakan eksperimen, jadi ini profesor ya kelasnya ya, eksperimen terhadap tikus 100 atau berapa begitu, lalu masing-masing tikus itu dikasih makan paling banyak sampai paling sedikit. Ternyata tikus yang makannya sedikit umurnya 1025 hari ya. Untuk tikus yang makanannya paling banyak itu umurnya hanya 325 hari. Ini yang terpendek ya. Jadi ini sudah membuktikan di hewan tetapi ya, bahwa mereka yang makannya losdol itu juga berisiko umurnya tidak panjang, tapi tetap takdir ada pada Allah SWT ya. Jadi itu penelitiannya ya. Oke. Untuk manusia itu bisa mencapai apa ya, 16 tahun lebih awet ya.
Tapi 100 bisa umur mencapai 116 menurut Bapak Martin tadi. Tapi rata-rata orang sekarang sekitar 76 tahun ya. Jadi bagi mereka yang rutin puasa, menjaga makanannya, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah setelah lapar ya. Itu sangat penting ya. Itu manfaatnya yang keberapa tadi, nomor 6 ya. Itu saya tambahi dengan penelitiannya dari Profesor Martin dari UNER Surabaya. Jadi demikian. Lalu yang ke-7 itu juga mengurangi peradangan. Ya, bagi mereka yang sakit meradang itu juga dengan puasa bisa berkurang. Terus yang ke-8 meningkatkan regenerasi sel. Jadi dengan adanya puasa maka sel-sel kita akan diganti sel baru. Makanya itu tadi bisa menambah umur panjang. Ya. Yang ke-9 melindungi otak. Jadi otak kita juga akan terlindungi dengan puasa, dengan makan teratur ya. Yang ke-10 mengurangi produksi protein yang berbahaya. Ya sudah berang itu karena makannya teratur ya. Itu yang ke-11 mendorong respon stres yang sehat. Jadi mengurangi kesetresan kita ya. Yang ke-12 membantu pemulihan cedera. Jadi bagi yang cedera dengan berpuasa maka akan terbantu untuk segera pulih kembali. Yang ke-13 menyehatkan kulit. Ya tadi sudah saya sampaikan di pendapat yang satu sama juga menyehatkan kulit ya. Oke, yang ke-14 meningkatkan fungsi organ tubuh. Jadi semua organ tubuh, hati, pankreas, jantung, paru-paru dan sebagainya akan lebih meningkat, lebih baik. Dan yang terakhir meningkatkan fungsi organ reproduksi. Ya, bagi laki sperma, bagi perempuan mungkin ovum sel telur ya. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mungkin nanti akan terungkap lagi apalagi mungkin yang bermanfaat bagi kita setelah melakukan puasa. Dengan demikian, kalau kita sudah paham fungsinya seperti itu dari segi kesehatan, belum dari segi psikologis, belum dari segi sosial, kita jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak hanya berlapar-lapar saja ya. Jadi kalau sudah paham seperti ini, saya kira puasa itu kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan juga demi kesehatan fisik ya, salah satunya. Jadi begitu akhirnya kita menjalankan merupakan suatu kewajiban yang berat, tapi suatu kebutuhan bagi tubuh kita untuk servis setiap tahun sekali minimal ya. Kalau yang lain mungkin bisa Senin Kamis dan sebagainya, puasa-puasa yang lain. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang satu tadi tentang bagaimanakah puasanya orang Eskimo yang ada di Kutub Utara, yang kalau dingin 40 derajat, ya kalau panas hanya 0 derajat Celcius. Dan juga manfaat-manfaat puasa dari segi kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun Anda semuanya. Silakan kalau tidak cocok ya itu adalah hak kita semuanya, bahwa kita bebas untuk berpendapat. Yang penting bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.